Bab 117. Alam semesta ini adalah pedangku. Bingung. Di lapangan, pria tua berjubah putih dan orang tua yang memegang bambu panjang benar-benar terpana. Terbunuh langsung dengan sebuah pedang. Orang tua berjubah hitam itu bahkan belum menembak, tapi dia sudah meninggal. Pada saat ini, keduanya sangat ketakutan. Mereka tahu bahwa orang di depan mereka adalah dewa pedang, tidak, bahkan bukan dewa pedang biasa. Tahukah kamu, dewa pedang juga terbagi menjadi kuat dan lemah. Dan yang satu ini di depan mereka sudah kuat di luar jangkauan kognisi mereka. Bagaimana bisa melawan? Tunggu mati saja. Tidak masalah kalau mati. Dua orang paling panik saat ini adalah bagaimana dengan Akademi Changmu dan dunia kegelapan. Bagaimana jika wanita misterius di depan mereka ini ingin membalas dendam? Mampukah dunia kegelapan dan Akademi Changmu menahan dendamnya? Keduanya secara alami panik di hati mereka. Dan setelah membunuh lelaki tua berjubah hitam dengan pedang, wanita berbaju polos menunjuk kedua lelaki tua berjubah hitam dengan pedang daun bambu. Bukankah kalian mencariku? Sekarang, apakah itu mengherankan? Kejutan. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Wanita misterius ini benar-benar semakin nakal. Di udara, pria tua berjubah hitam dan orang tua yang memegang bambu panjang memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. Pada akhirnya, lelaki tua berjubah putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami mengakui kekalahan." Akui. Bahkan Kaisar Pedang terbunuh dalam pembunuhan instan, mereka bukan rival sama sekali. Wanita berbaju polos tiba-tiba berkata, "Pergi. Pergi." Orang tua berjubah putih yang lain tercengang. Biarkan mereka pergi. Tidak membunuh. Mileye dan yang lain di bawah juga bingung, kenapa dia tidak membunuhnya. Mileye buru-buru berkata, "Bunuh mereka sampai mati, kamu tidak bisa." Pada saat ini, pedang daun bambu jatuh lurus ke bawah dari langit. Sebelum Mileye bisa bereaksi, pedang daun bambu tertusuk langsung di bahunya. Plak. Suaranya sangat keras. Mileye kesakitan dan hampir menangis. Ini sangat menyakitkan. Di udara, wanita misterius berkata dengan dingin, "Bunuh mereka. Pergi. Pergi bunuh mereka." Mileye. Wanita misterius menunjuk ke lelaki tua berjubah putih dan lelaki tua berjubah hitam tidak jauh dari sana. "Kalian bisa menargetkan orang-orang lemah di bawah ini dengan cara apapun yang kalian inginkan. Lebih baik menargetkan mereka habis-habisan. Tapi lain kali, jika kalian berani menggunakan orang-orang yang lebih tinggi dari 2 level alam darinya untuk mengincar mereka, maka aku akan memberitahu kalian apa artinya benar-benar menggertak yang lemah. Sekarang, cepat pergi, sampah apa kalian yang membuang-buang waktu tidurku setiap hari." Lelaki tua berjubah putih dan orang tua yang memegang bambu panjang itu saling berpandangan, dan akhirnya, keduanya memberi hormat yang dalam kepada wanita misterius, lalu berbalik dan pergi. Tapi ketika mereka pergi, keduanya melirik Mileye dan yang lain di bawah. Mereka mengerti. Mereka dapat menargetkan Mileye dan yang lain, namun, mereka tidak dapat menggertak yang lemah. Segera, kedua lelaki tua itu menghilang di ujung langit. Di udara, wanita misterius tiba-tiba menunjuk Mileye dengan pedang, "Ikut aku." Suara itu terdengar, dan dia melayang turun dari hutan bambu. Mileye ragu-ragu, dia tidak ingin pergi, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu mungkin bukan hal yang baik, tetapi dia tahu lebih baik bahwa itu mungkin akan lebih buruk jika dia tidak pergi. Mileye mengikuti dengan sedikit putus asa. Di belakang, Benetmo bertiga saling memandang, dan Benetmo berkata, "Dia mungkin akan dipukuli." Jeffrey mengangguk,
Pukul, memang harus dipukul. Agnes J berbisik, kalau dia dipukuli, dia pasti akan kembali untuk memukuli kalian. Ekspresi Bennett Moe dan Jeffrey tiba-tiba terlihat jelek. Di kejauhan, di luar hutan bambu, wanita berbaju polos berjalan perlahan di depan, dan Mileye mengikuti perlahan di belakang wanita berbaju polos. Wanita berbaju polos berbisik, tahukah kamu mengapa aku tidak membunuh mereka? Mileye berpikir sejenak, dan kemudian berkata, tolong senior menjelaskan. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak tahu, dan dia tidak mengatakan bahwa dia tahu. Bagaimanapun, sebutkan salah satu dari itu juga dia pasti akan dipukuli. Wanita berbaju polos menengadah ke langit, setiap kali aku menembak, itu adalah beban besar bagi kamu. Jika aku membunuh 2 orang itu sekarang, menara yang rusak tidak tahan, dan kamu lebih tidak tahan. Mileye diam, sebenarnya, dia sudah menduganya. Meskipun dia normal sekarang, dia tahu bahwa pasti wanita misterius yang menekan serangan balik untuknya, tapi serangan balik ini pada akhirnya akan datang. Wanita misterius tiba-tiba berhenti, tahukah kamu, di dunia ini, terutama di beberapa tempat khusus, beberapa jenius, mereka akan memiliki seorang pelindung Tao. Pelindung Tao, Mileye bingung. Wanita misterius berkata dengan suara rendah, yang disebut pelindung Tao adalah untuk melindungi munculnya jenius ini. Munculnya setiap jenius super pada dasarnya dilindungi oleh seseorang di belakangnya. Jika tidak ada yang melindunginya, setiap jenius super akan mati dengan mudah. Ya, seperti nonaan yang kamu temui sebelumnya, yang juga memiliki pelindung Tao di belakangnya, tetapi kamu terlalu lemah untuk merasakannya. Mileye terdiam, dia melirik wanita misterius, ragu-ragu, lalu berkata, senior, kamu jangan terlalu banyak berpikir. Wanita misterius tiba-tiba berkata, aku bukan pelindung Tao kamu. Mileye. Wanita misterius berjalan perlahan menuju kejauhan, dan Mileye mengikutinya perlahan. Wanita misterius berjalan perlahan, rok panjangnya bersentuhan di tanah, tetapi tidak menimbulkan bekas debu. Melihat wanita misterius itu tidak berbicara, Mileye juga tidak berbicara. Beberapa saat kemudian, wanita misterius berkata dengan lembut, jalan kultivator pedang tidak dibuat oleh orang lain untuk kamu, juga tidak diaspal untuk kamu, itu dibuat kamu sendiri. Jika kamu memilih jalan ini, kamu hanya bisa berjalan sendiri. Berbicara tentang ini, dia berhenti, untuk kamu, aku telah menembak terlalu banyak, dan segel menara ini mulai mengendur lapis demi lapis. Aku perlu menghabiskan banyak energi dan waktu untuk menekannya. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, senior, dengan kekuatanmu. Wanita misterius berkata dengan lembut, kamu ingin bertanya, dengan kekuatanku, mengapa aku memenjara diri di menara, kan? Mileye mengangguk cepat, inilah yang ingin dia ketahui. Wanita misterius berkata dengan dingin, mengapa kamu bertanya begitu banyak? Mileye. Wanita misterius terus berjalan ke kejauhan, adikmu dibawa pergi. Mileye mengangguk. Setelah wanita misterius terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, dia bukan tubuh dingin, dia istimewa, jika kamu bisa, kamu lebih baik menemukannya sebelum dia mencapai alam ribuan semesta. Kenapa? Mileye mengerutkan kening. Wanita misterius berkata, dia istimewa. Dia pergi ke tempat itu untuk diasuh, dan dia pasti akan meningkat dengan pesat. Kecepatan peningkatan itu sangat menakutkan. Setelah mencapai alam ribuan semesta, dia perlu ditekan. Jika tidak ditekan, dia akan sangat kuat dalam waktu singkat, tetapi sampai belakangan, akan muncul kelemahan besar. Dia adalah bibit yang bagus, dan seharusnya jangan muncul kekurangan. Mileye mengangguk dengan sungguh-sungguh,
aku akan menemukannya sesegera mungkin. Tapi senior, dia. Wanita misterius berkata dengan suara rendah, kamu tidak dapat memahami spesialnya dia, dan aku juga cukup terkejut. Di tempat seperti ini, kamu bisa bertemu orang seperti dia. Adapun apa yang istimewa dari dia, kamu secara alami akan mengetahuinya di masa depan. Intinya itu hal yang baik, jangan khawatir. Mileye mengangguk, dia masih sedikit khawatir di hatinya, dia tidak tahu apakah gadis itu diganggu di sana. Tangan kanan wanita misterius tiba-tiba dibuka, dan pedang daun bambu di telapak tangannya tiba-tiba melayang ke sekeliling. Segera, daun bambu kembali ke pohon bambunya satu demi satu. Melihat adegan ini, Mileye sangat iri. Senior, apa nama trik ini? Bisakah kamu mengajari aku? Wanita misterius meletakkan tangan kanannya di belakangnya. Pedang ada di hatiku, hatiku adalah pedangku, dunia adalah pedangku, hatiku ada di alam semesta, dan alam semesta adalah pedangku. Levelmu terlalu rendah untuk mengerti. Mileye. Tubuh wanita misterius berangsur-angsur menjadi ilusi. Ada alasan lain untuk tidak membunuh kedua orang itu sebelumnya, yaitu untuk mengejutkan beberapa orang lemah. Setelah waktu ini, sampai kamu menemukan aturan kedua Tao, aku tidak bisa menembak lagi. Tidak hanya tidak bisa tembak, bahkan aku tidak dapat melangkah keluar dari menara sama sekali. Jika tidak, kamu akan mati dan menara akan dihancurkan. Satu hal lagi, pedang di Kingsu harus dibawa kembali kepadaku dalam waktu setengah tahun. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya kembali, aku akan mematahkan kakimu. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata lagi, orang yang dipenjara di lantai 2, sebaiknya kamu mengatasinya sesegera mungkin, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Yang terbaik adalah membiarkannya mengikutimu secara sukarela, jika tidak, kamu tunggu untuk mati. Usai berbicara, wanita berbaju polos itu benar-benar menghilang dari lapangan. Mileye. Sesaat kemudian, Mileye hendak berbalik dan pergi. Pada saat ini, wajahnya berubah drastis, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya jatuh langsung ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Di malam yang gelap, Mileye gemetar hebat, dan seluruh tubuhnya dalam keadaan kejang-kejang yang ekstrim. Di antara alisnya, sebuah menara kecil muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Serangan balik. Dengan menghilangnya wanita berbaju polos, serangan balik datang lagi. Di tanah, Mileye berkedut keras, dan seluruh wajahnya telah berubah bentuk dan berubah. Pada saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya dipelintir oleh kekuatan. Itu terpelintir. Perasaan itu benar-benar menyakitkan. Untungnya, wanita berbaju polos itu tidak melanjutkan serangan barusan, jika tidak akibatnya akan lebih serius. Pada saat ini, Benetmo yang lain bergegas datang. Ketika mereka melihat penampilan Mileye, wajah Benetmo bertiga berubah. Benetmo dengan cepat mendukung Mileye dan berkata dengan suara gemetar, kamu, bandit, kamu, apakah kamu baik-baik saja? Jeffrey dengan cepat menuangkan pil Inchiset Waong dan memberikannya kepada Mileye. Namun, Mileye masih berkedut hebat, dan seluruh tubuhnya meringkuk kesakitan. Melihat adegan ini, ketiganya panik lagi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, tidak apa-apa, cukup istirahat saja. Benetmo bertiga menjaga Mileye sampai subuh. Siang hari, Mileye baru tenang, dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Berkeringat penuh. Itu menyakitkan. Di malam hari, Mileye baru benar-benar sadar. Benetmo bertiga terjaga sepanjang malam dan siang. Mileye berdiri dengan bantuan Benetmo dan Agnes Chi. Dia tersenyum sedikit, tidak apa-apa. Benetmo bertiga tidak berbicara.
Penampilan Mileye sebelumnya benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Ketua Paviliun 9 tiba-tiba muncul di depan Mileye berempat. Ketua Paviliun 9 berkata dengan sungguh-sungguh, "Teman kecil, orang dari Lembaga Umum Akademi Changlan datang." Lembaga Umum. Mendengar ini, alis Mileye berempat langsung berkerut. Bersambung.